2 Tawarik pasal 29 ayat 1 hingga 36. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai dan Yoel bin Azaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Azaria bin Yehalelel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yehiel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya. Dari Bani Herman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan." Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel.
Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihara raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia, "Sekarang kamu telah mentahbiskan dirimu untuk Tuhan. Berdekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan." Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan-persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemah korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Ayat yang ke-36, Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Ya, shalom semuanya. Shalom Naya, Ian, dan semua kru yang ada di Studio 1. Oke, kita akan belajar Hizkia kembali. Kitab Tawari itu membedah seluruh peristiwanya. Kalau kita raja-raja itu menceritakan peristiwa-peristiwa, terutama tentang Hizkia, saudara. Nah, di kitab Tawari ini diterangkan apa yang dilakukan Hizkia. Kita mengingat kembali Hizkia itu seorang raja yang berusia 25 tahun, yang dia naik tahta karena meneruskan daripada pemerintahan ayahnya. Maka Hizkia dikelilingi orang-orang kuat, orang-orang pembesar dari zaman pemerintahan ayahnya. Sehingga Hizkia menurut tafsir saya itu berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena Hizkia itu menjadi murid daripada Yesaya. Nabi Yesaya seorang nabi yang punya murid banyak. Seperti Yohanes Pembaptis, dia punya murid banyak. Demikian juga Rasul Yohanes, itu muridnya banyak. Demikian, saudaraku. Kalau Rasul Petrus dan yang lain tidak ditulis punya murid atau tidak. Seperti itu. Nah, karena belajar dari seorang hamba Tuhan yang baik, maka Hizkia punya iman yang baik. Ketika dia diangkat jadi raja, lalu ditahbiskan jadi raja, dia berusia muda yang tidak punya pengalaman, maka dia menyandarkan imannya kepada Tuhan. Tetapi setelah berjalan waktu, seperti yang kita pelajari, 14 tahun, Hizkia berjaya karena tangan Tuhan menyertainya. Kekuasaan Tuhan menyertainya. Hizkia berjaya menaklukkan segala kerajaan, termasuk bangsa yang besar, yaitu bangsa Filistin. Gitu. Maka Hizkia pada tahun ke-14, itu Tuhan izinkan didatangkan Raja Asyur yang menyerang Raja Hizkia. Nah, di sana nampak ketidaksetiaan Raja Hizkia bahwa dia meminta pertolongan Mesir, otomatis dengan dewa-dewanya, karena zaman itu zaman dewa-dewa, saudaraku. Lalu
langsung takluk dengan Raja Asyur, di mana dia memberikan upeti 300 talenta perak, 30 talenta emas. Tetapi yang menjadi salah dengan Hizkia itu adalah dia mengambil dari rumah Allah, saudaraku. Padahal dia memberi, sehingga berkat yang sudah berikan ketika saudara ambil, itu saudara kan punya nasib seperti Hizkia. Dan pribadi saudara itu tidak setia seperti Hizkia. Itu saudara. Ketika kepepet, saudara datang sama Tuhan. Ketika susah, tidak ada pertolongan, saudara kan bergelora terhadap Tuhan. Tapi ketika saudara enak, sudah diangkat Tuhan, sudah diberikan banyak hal sama Tuhan, sudah punya pemerintah, punya pabrik, punya apa, segala masalah sudah selesai, saudara mulai lebih banyak bergaul dengan orang-orang dunia, lalu lebih bergantung pada mereka. Lebih bergantung pada supplier, pada bos-bos yang kerjasama dengan saudara. Saudara mulai mengurangi yang namanya jam-jam doa, pekerjaan-pekerjaan pelayanan, lebih sibuk dengan pelayanan. Nah, itulah kesalahan Hizkia. Sehingga ketika bermasalah dengan pekerjaannya, yaitu raja, sebagai raja, demikian juga ketika saudara bermasalah dengan pekerjaan saudara, saudara kan datang cari orang-orang kuat menolong saudara. Hutang sana, hutang sini, pinjam sana, pinjam sini. Awalnya saudara itu datang kepada Tuhan, Tuhan beri modal. Tuhan beri kelimpahan, kelebihan, pokoknya diberi kemudahan aja. Semuanya jadi sehingga saudara menjadi seseorang yang berhasil. Demikianlah Hizkia. Tetapi Hizkia akhirnya ingkar dari Tuhan. Nah, kita lihat nih perjalanan Hizkia nih. Apa yang terjadi dengan Hizkia? Yuk kita buka kitab Tawari. Kita akan bedah satu persatu nih, ayat demi ayat. Apa sih yang dilakukan Hizkia? Apa yang terjadi dengan Hizkia? Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Persis ya dengan kitab Raja-Raja. Lanjut. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan bapak leluhurnya, yaitu Daud. Sama ya. Lanjut. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Maka di sini nggak ada di kitab Raja-Raja. Jadi ketika Hizkia melakukan apa yang benar, itu yang pertama kali dia masuk ke rumah Tuhan. Dia menjadi berkat di rumah Tuhan. Nah, itu pertama kali. Orang-orang seperti Hizkia itu pertama kali datang memberkati rumah Tuhan. Gitu. Kalau Daud itu dia membawa tabut Allah ke Yerusalem di pertengahan pemerintahan dia. Gitu. Yang pertama dia punya pergaulan dengan Tuhan. Kenapa Hizkia masuk ke rumah Tuhan? Karena dia ingin menyatakan kekuasaan dia. Banyak orang-orang kaya yang punya kesulitan datang ke hamba Tuhan, memberi uang yang banyak, lalu konseling. Setelah konseling, ya udah dikasih namanya persembahan, amplop kek, untuk transfer kek, kakek kek, nggak tahu saya sudah. Bahkan ada cerita, ada seorang hamba Tuhan ketika melayani sebuah keluarga kaya, setelah itu dibawa ke garasi, suruh pilih mobil yang berjejer yang mana yang mau dibawa pulang. Bahkan dipilihkan yang mahal. Hamba Tuhan ini nggak mau. Oh, saya butuh ini, misalnya mobil yang 7 seat karena untuk anak-anak cukup. Ketika saya pertama kali ditawarkan mobil baru oleh kakak saya, itu saya disuruh ke dealer yang 7 seat. Ada dua merek yang sama, dua merek yang berbeda, tapi mobilnya sama, cuman merek beda, namanya beda. Saya ke yang lebih murah, baru lebih murah saya itu 20 juta, 120 dengan 140. Saya lihat, lalu saya hubungi kakak saya. Gitu. Saya sudah lihat nih brosurnya. Terus saya berdoa sama Tuhan, enggak minta ke kakak saya, enggak milih, enggak.
Orang yang setia, yang dia utamakan bergaul karib dengan Tuhan, baru memberkati Tuhan. Nggak terus memberkati Tuhan karena membeli manusia. Ini imam-imam dibeli nih. Semua itu atas perintah Hizkia. Padahal rumah Tuhan diperintah oleh Harun. Bukan para pemimpin suku-suku yang lain, apalagi seorang raja. Tidak punya hak atas rumah Allah. Ini yang harus dipisahkan. Tubuhmu adalah bait Allah. Sehingga kamu nggak boleh diperintah orang lain untuk ibadahmu, ya, untuk imanmu, karena itu private, pribadi. Sehingga kalau kamu ikut niru-niru orang lain, nggak masuk deh kamu pembangunan rumah Allah. Biarkan Allah membangun melalui hamba-hambanya yang dia pilih, yang menjadi harun-harun dalam hidupmu. Di mana kemajuan rohanimu jelas. Walaupun seperti Daud dipimpin Nabi Nathan, Nabi Gad, tapi banyak sejuta kesalahan dia karena dia punya free will. Gitu saudaraku. Tapi Daud tidak memerintah di rumah Tuhan. Itu bedanya. Ya, mari kita belajar kemurnian Alkitab, back to Bible, saudaraku. Maka Hizkia dia membuka rumah Tuhan, ya, dan memperbaikinya. Oke, ayat selanjutnya. Ia mendatangkan para imam dan orang Lewi lalu mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Setelah kakak saya hubungi, habis itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku lihat yang merek ini nggak ada AC belakangnya. Waktu itu anak-anakku masih kecil, jadi kalau pergi luar kota selalu tidur. Anak saya sudah 2, saudara saat itu. Terus ada teman-teman yang ikut gabung di rumah. Akhirnya menjadi anak-anak angkat lah, kurang lebih seperti, tapi ngurusi rumah tangga beserta mama, gitu kan gitu, ya. Gitu. Mamanya anak-anak nih, gitu. Udah, berarti kami itu ada ber-6. 7 seat berarti 1 anak tidur di belakang, 1 di tengah dengan 2 orang, mamanya dengan kakaknya yang belakang, 1 anak dengan kakaknya, yaitu 2 kakaknya kakak angkat nih, yang perempuan semua. Saya bilang Tuhan, yang setahu saya, AC kalau dari depan aja, Pak mobil panjang, kalau kita berjalan menuju ke timur, matahari sedang di barat, itu panas di belakang Tuhan. Kan ini saya di Bandung di Jawa Barat. Jadi kalau saya sore berangkat menuju ke timur, di belakang kena matahari panas. Kasihan anak-anak saya Tuhan. Saya cuma bilang gitu aja. Ya udahlah, bukan nolak dibeliin baru, enggak. Pengennya minta yang merek satunya, yang double blower AC-nya. Di tengah itu AC, saudaraku. Jadi dua-duanya AC, maka dingin sampai belakang. Seperti mobil yang sekarang. Pada awal yang keluar itu enggak seperti itu, saudaraku. Ada yang tidak double blower. Udah aja. Saya berdoa selesai, itu saya ditawarkan tipe G, itu saudaraku. Merek itu tipe G. Kalau tipe G tidak double blower. Kalau yang double blower itu harganya sama dengan tipe G yang merek satunya, lebih mahal 20 juta. Sedang saya diberikan yang tipe G. Nggak mungkin saya minta lagi. Tapi dalam hati saya pengennya yang merek satunya, yang tipe G double blower pokoknya AC-nya. Jadi anak-anak saya dingin, kepentingan anak. Karena saya bawa mobil. Udah saudaraku. Terus 2 hari 3 hari kemudian kakak saya hubungi saya. Dia telepon saya. Dia bilang gini, terserah kamu mau apa enggak, cuman aku ini punya 1 mobil tipe G yang merek satunya yang lebih mahal itu baru jalan 500 atau 5.000 kilo. Kalau nggak salah. Itu mobil dibeliin untuk anakku perempuan, lalu tiba-tiba dia hamil anak kedua, di mana dokter nggak boleh dia bawa mobil karena memang kandungannya lemah. Sehingga mobil itu nggak ada yang pakai. Satu rumah masing-masing punya 1 mobil, 1 mobil. Keluarga yang diberkati Tuhan, saudaraku. Terserah kamu mau nggak, tapi mobil itu di garasi sudah 2 tahun. Nggak pernah dipakai. Lalu saya nyaut, aku mau itu. Puji Tuhan, aku ini doa.
Aku pingin double blower. Karena kasihan anak-anakku. Karena dulu saya sering jalan luar kota 3-4 jam. Kadang itu sekian jam gitu saudaraku. Pergi dengan anak-anak. Sehingga kalau di belakang itu panas, saudaraku. AC-nya nggak nyampe, ceritanya gitu. Puji Tuhan, doaku dijawab. Sehingga saya tidak diperintah oleh Raja Hizkia. Saya tidak diperintah oleh kakak yang bawa uang menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memberkati saya. Banyak hamba-hamba Tuhan tercebur hal ini. Ketika diberkati, baik banget dengan yang memberkati. Sehingga termasuk gerejanya dikendalikan yang punya duit. Seperti yang saya ungkapkan kemarin, bahwa di tempat ini, walaupun kamu punya duit, kamu nggak bisa apa-apa. Kamu salah pun aku tendang keluar seperti yang lain. Itu aja. Kenapa? Pelayanan atau bait Allah itu diperintah oleh Harun. Bukan diperintah oleh suku yang lain. Hizkia bukan orang Lewi dan bukan imam. Itu penting. Back to Bible, saudaraku. Maka di sini kita tawari diceritakan para pelayan Tuhan. Tapi yang milih Hizkia. Itu kan lucu. Sebuah kebenaran menjadi rancu ketika dicampur dengan pemikiran manusia. Kebenaran yang setengah akan mencelakakan, menyesatkan kita. Lebih baik kita belum mengenal kebenaran itu, daripada kita mengenal, lalu memberitakannya, apalagi melakukannya dengan setengah pengetahuan. Seperti Paulus tulis, aku tahu saudara-saudaraku melayani Allah dengan sungguh-sungguh, tapi dengan pengertian yang tidak benar. Dia tahu orang Yahudi itu melayani Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi membangun pengertiannya sendiri. Dilanjutkan Paulus ditulis itu. Sehingga banyak orang mengerti firman Tuhan, tapi dibangun pengertian sendiri. Itu saudaraku. Dipraktekkan, lalu dibenarkan. Diomongkan, lalu dibenarkan. Dari ngobrol, bukan membedah firman Tuhan, seperti hari ini kita membedah Hizkia dari kitab Raja-Raja sampai kitab Tawarikh. Baik, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ia mendatangkan, ayat 4 dulu. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Hizkia mendatangkan kan? Oke, masih baik. Ayat selanjutnya. Hati-hati dengan Anda yang punya uang. Kalau Anda mengatur gereja, Anda salah loh. Makanya beberapa kali saya mengalami, termasuk dengan orang-orang yang sudah senior di pelayanan, termasuk pelayanan ini, ingin mengatur Pak Gembala, termasuk gereja teman-teman yang saya tahu, termasuk gereja yang pernah saya layani. Saya melayani sebuah gereja terbesar di sebuah kota, yang menjadi salah satu terbesar di provinsi itu, di mana ketika saya khotbahkan tentang Musa, yaitu Bani Korah. Bani Korah itu orang Lewi, orang ternama. Itu memberontak terhadap Musa. Maka dikubur hidup-hidup. Saya khotbahkan dengan keras, karena firman Tuhan tentang Bani Korah itu kan tentang hukuman. Lalu seorang termasuk penatuannya, termasuk orang dekat dengan gembalanya, termasuk bisa dikategorikan pemimpin, salah satu pemimpinnya, itu lari ke depan, jongkok, nangis, minta ampun sama Pak Gembala, tersentuh oleh khotbah tentang Bani Korah, saudaraku. Tetapi tidak mengubahkan dia kok. Namun akhirnya hubungannya dengan Pak Gembala baik, karena saat itu musuhan dengan Pak Gembala. Nah, di sini Hizkia memanggil para imam dan orang Lewi, masih baik, saudaraku. Namun apabila gereja diperintah orang yang berkuasa di dunia, maka kekristenan mengalami zaman kegelapan di zaman di mana kekristenan menjadi agama sebuah negara. Di situ maka terjadi kekristenan yang namanya, saya lihat di film-film itu namanya apa sih itu, di mana orang Kristen itu saling membunuh orang kafir, ditanya begitu, saudaraku. Termasuk di zaman kegelapan Eropa waktu itu.
di mana negara-negara yang bernafaskan agama itu membantai dengan bangsa-bangsa yang namanya penyembah berhala, bangsa barbar. Gitu. Padahal Yesus menyatakan untuk orang yang belum mengenal Allah di dalam nama Yesus, seperti Paulus memberitakan tentang salib, yaitu kasih. Itu. Penyimpangan akan terjadi di sebuah gereja atau sebuah pelayanan ketika pelayanan itu dikendalikan oleh orang-orang yang tidak memegang tampuk pimpinan yang dipilih Allah menjadi imam. Itu penting. Termasuk full timer dikelola, diatur oleh yang namanya bukan imam. Full timer itu Lewi. Maka Lewi harus diatur oleh imam. Imam adalah pemimpin gereja atau pemimpin pelayanan, saudaraku. Itu harus dimaknai demikian, sebab Alkitab menyatakan itu aturannya. Ya, ayat selanjutnya katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, ayat 5, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Dia mulai mengendalikan. Masukkan apapun yang terbaik dari orang-orang yang tidak dipilih menjadi imam untuk memimpin sebuah pelayanan atau para pemimpin pelayanan tunjuk sebagai imam, itu cuma sebuah masukan. Tidak mutlak, tidak harus dilakukan. Tuhan memimpin orang Israel berjalan di padang gurun 40 tahun, tidak pernah diberikan kepada orang lain. Dia memberikannya kepada Musa selama 40 tahun. Sebab dari awal Musa dipilih pemimpin umat. Itu harus dimaknai. Lalu Harun dipilih memimpin kemah suci, mengurus peralatan kemah suci, juga untuk orang-orang Lewi. Musa tidak mengatur orang Lewi. Maka Musa disebut yang namanya nabi. Bukan imam. Imam besar disebut Harun sampai kepada keturunannya. Sehingga di dalam namanya gereja ada orang Lewi, ada imam. Lalu ada imam-imam kepala. Maka saya selalu mempertanyakan apabila keuangan gereja dikendalikan oleh orang di luar pelayanan full time, saya rasanya belum pernah mendapatkan di kitab suci perintah Tuhan di mana keuangan kemah suci dipegang orang di luar Lewi. Karena Harun itu Lewi. Musa pun Lewi. Sehingga suku yang lain nggak ada. Bukan menimbulkan sebuah perselisihan, tetapi saya cuma berpijak pada tuntunan Alkitab yang tertulis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sehingga keuangan gereja dipilihlah, dipegang oleh seorang bukan full timer. Hambanya yang full time. Itu salah. Di gereja kami, yang pegang keuangan itu full timer, yaitu saya sendiri. Yang non full timer, orang-orang dunia yang enggak bekerja full time di gereja, cuma kasir. Dan rekeningnya atas nama saya sendiri. Karena saya belum menemukan full timer yang bisa dipegangin uang. Maka semuanya harus saya. Masih patut karena saya seorang Lewi, seorang imam, pemimpin gereja. Masih alkitabiah, saudaraku. Maka Hizkia mulai menginjak daerah-daerah yang menjadi terlarang buat dia. Kesalahan panggilan, kesalahan kedudukan, itu berakibat tidak baik, saudaraku. Buat namanya moral mental pada setiap orang. Saya akan lanjutkan dulu. Ayat selanjutnya. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Hizkia ini tahu firman. Karena dia belajar oleh Nabi Yesaya. Sehebat-hebatnya gurumu, semulia-mulianya gurumu, itu tetap kamu yang harus melakukannya. Tetap kamu yang harus punya pengertiannya. Kamu yang harus belajar sungguh-sungguh. Hizkia, murid dari Yesaya, nabi besarnya Tuhan. Tetapi pelaksanaannya gaya Hizkia.
yang salah. Hizkia ini tahu sejarah. Dia belajar dari Nabi Yesaya, termasuk sejarah rumah Tuhan. Maka dia bisa menetapkan setiap panggilan-panggilan di rumah Allah. Dia menjadi murid Yesaya yang terbaik. Tetapi menjadi terbaik tidak melewati ukuran yang Tuhan berikan. Menjadi yang terbaik di gereja tidak melampaui kekuasaan yang Tuhan berikan. Disitulah pemberontakan di dalam rumah Tuhan. Orang-orang yang merasa berkuasa, orang-orang yang merasa mengerti firman, memberontak para pemimpin gereja yang mungkin dianggapnya kurang mengerti, kurang bisa, bahkan kurang kudus. Sehingga Hizkia memerintahkan orang Lewi itu menguduskan dirinya. Maka keberadaan orang Lewi, rumah Tuhan tidak abadi. Rumah Tuhan di zaman Hizkia, Hizkia pun yang meruntuhkannya. Karena di dalam kekuasaan Hizkia memberi salutan emas. Hizkia juga yang mencongkelnya. Karena Hizkia berkuasa di rumah Tuhan. Jadi kalau dia datang takut semua imam. Hormat semua kayak prajurit. Mana bisa. Kalau orang kaya datang disambut luar biasa. Sampai maju ke depan pintu nih pastor. Diantarkan tempat duduk. Kalau orang miskin cuma disalami doang, shalom. Kalau orang kaya, disediakan seluruh isi kulkasnya dikeluarin. Tapi kalau orang miskin, nggak ada. Butuh apa? Paling teh tawar, teh manis tuh sudah hoki, kata orang Cina. Sudah mujizat. Saya melihat sendiri perilaku ini. Termasuk di antara sesama rekan pelayanan. Kalau miskin cukup sekian. Kalau kaya, harus begini. Kalau yang datang itu naik mobil mahal, yang 1 miliar, wih, disewakan hotel bintang 5. Tapi kalau datang naik bis, naik kereta, apalagi kereta kucel, kereta ekonomi, itu di kamar yang pakai helikopter. Baling-baling, bung, 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 bung. Saya mengalaminya, saudaraku. Itulah perilaku orang-orang seperti Hizkia. Imam-imam di zaman Hizkia seperti itu. Dikendalikan oleh orang kaya. Sehingga mereka memandang rupa atau harta. Iman yang memandang rupa. Yakobus tulis, saudaraku. Sehingga setiap firman Tuhan itu saling berkaitan. Menjadi sebuah bentuk pengertian tentang karakter manusia. Salah satunya. Dan sisi lainnya, karakter Tuhan. Ada 4 wajah yang Tuhan tampilkan. Wajah manusia, wajah singa, wajah raja wali, dan wajah lembu. Itu semua punya arti. Kita teruskan dulu ini. Ya. Hizkia mengerti sejarah tentang rumah Tuhan, termasuk sejarah tentang kerajaan. Dia anak yang pandai. Tetapi lihat apa yang dia lakukan kepada para imam. Ini pelecehan sekali, merendahkan sekali, saudaraku. Menurut saya. Ayat selanjutnya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak membakar korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudusnya. Dia mengerti firman, mengerti sejarah. Orang mengerti firman, mengerti sejarah belum tentu berubah pribadinya. Melakukan firman lalu dituntun oleh terang Roh Kudus. Di dalam kesetiaan yang kekal, itulah yang akan mengubahkan seorang anak manusia. Di mana dia harus menyangkal diri memikul salib, melakukan yang tidak dikehendaki dia. Termasuk yang menyengsarakan dia, meninggalkan sukacita dia, kesenangan dia. Hanya karena untuk Tuhan, atau untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, menolong atau apapun, memberi atau apapun, termasuk untuk melayani, meninggalkan semua apa yang dia sukai. Itulah yang mengubahkan pribadi seseorang. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak jadi pengikut aku. Yang kedua, tidak layak menjadi muridku. Itu ya saudara.
Yuk, ayat selanjutnya. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem, yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Dia hafal sejarah. Dia tahu sekali, dia tahu banget itu, saudara. Tapi tidak mengubahkan. Pengetahuan membuat manusia menjadi sombong, tapi kasih membangun. Banyak orang membangun pengetahuan, lalu dia belajar atau mencoba mengkoreksi, tapi yang dia bangun pengertian dia sendiri, karena tanpa dialaskan kasih. Yesus salah memilih murid, ditinggalkan muridnya, tapi Yesus mati untuk semua manusia, bukan untuk murid. Ada rencana Allah yang lebih besar di dalam penyataan kasih-Nya. Pemikiran kita cuma melihat Yesus ditinggalkan murid-muridnya. Tapi penyataan Allah, Yesus harus ditinggalkan lalu mati untuk semua manusia. Ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang sangat jauh dan dalam pengertian kita dengan Allah. Hizkia mengerti dengan pengertiannya, belajar dari sejarah kerajaan Israel, maka dia sebut Yehuda dan Yerusalem. Dua kerajaan berbeda. Dan dia mengerti hukum-hukum firman Tuhan, Taurat Tuhan, di mana ada di rumah Allah. Dia belajar dari Nabi Yesaya. Maka Nabi Yesaya seorang nabi yang menuliskan kitab, tulisan-tulisan dia bernadakan, beralaskan Taurat Tuhan. Saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Yeskel juga sama, saudaraku. Dia seorang imam. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Dia tahu perjalanan orang Israel, bagaimana murka Allah. Tapi dia pun menimbulkan murka Allah. Sehingga pengetahuan tidak membangun. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwamu, dan pikiranmu. Dan hukum utama yang lain, yaitu kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak ingin kelaparan, tolonglah orang yang kelaparan. Kalau ingin kamu pakai baju bagus, berikan orang itu baju bagus. Sehingga baju yang kami berikan, itu khususnya kesaksian pribadi, nggak ada yang rusak, nggak ada yang murahan saya kasih, yang mahal saya simpan, kecuali koleksi pribadi. Bahkan hobi saya, ikan-ikan yang terbaik yang saya pelihara, yang udah jadi, saya bagi-bagian, termasuk ambartuan di desa. Dan alat-alat musik yang saya miliki, yang berlebihan, saya bagi-bagikan. Termasuk baju saya, termasuk pakaian dalam saya, yang masih seperti baru. Sehingga orang yang punya kasih, dia belajar merawat yang dimiliki dia. Supaya menjadi berkat. Orang yang tidak setia, orang yang tidak punya kasih, itu barangnya selalu rusak. Karena bagi dia cukup untuk dia. Rusak beli lagi. Kalau dalam pemikiran, oleh karena pembentukan kasih Kristus, 28 tahun melayani Tuhan, saya juga terima baju bekas. Beli baju pinggir jalan, lowakan baju bekas. Training bekas. Dapat kaos bekas. Saya lupa celana dalam dapat bekas enggak. Jujur, saudara, baju bekas saya terima banyak. Termasuk beli baju di pasar untuk anak saya. Sehingga kalau memberikan rata-rata, kalau lagi hati nggak dongkol nih saudaraku ya, nggak hidup dan daging lagi kumat nih, saya selalu beli terbaik. Baju yang saya berikan rata-rata 800-700 ribu saudaraku. Merek-merek tertentu itu merek saya karena cocok saya pakai. Sepatu ada yang 4 juta, saudaraku, yang saya berikan. Sepatu Keds. Halo. Dan itu saya rawat. Ketika saya kembali ke Jawa, lalu saya ke Surabaya, saya ada satu tempat yang ada banyak orang yang membuka jasa cuci sepatu yang bagus, langganan saya salah satunya. Seluruh sepatu saya cuci di sana. Bayar cukup mahal, saudaraku. Tapi saya cicil satu-satu.
Ada yang jarang saya pakai, itu koleksi sebetulnya. Tapi kalau saya berikan orang, itu kayak baru, saudaraku. Bawahnya aja nggak ada luka. Alasnya sepatu tuh, saudaraku. Nggak ada yang luka. Bersih semua. Tolong ambilkan sepatu saya. Madam? Loh, madamnya tertidur, saudaraku. Itu, ya udah nanti aja kalau dia bangun. Ayat selanjutnya. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Hizkia tahu karakter Allah belajar dari Nabi Yesaya. Coba bayangin, dia tahu sejarah kerajaan Israel yang pertama, saudaraku. Lalu dia tahu lagi namanya sejarah dari Taurat Tuhan atau pemerintahan Tuhan di Bait Allah. Yang ketiga, dia tahu karakter Tuhan. 3 hal ini diajarkan oleh Nabi Yesaya. Sampai kepada bagaimana pemerintahan di dalam rumah Tuhan. Sekolah yang luar biasa yang Nabi Yesaya berikan. Tetapi seorang hamba Tuhan seluar biasa apapun dipakai Tuhan, memiliki apapun yang luar biasa, itu tidak menjadikan Anda luar biasa ketika belajar terhadap dia. Andalah yang harus mengikuti imannya dalam mengikut Yesus. Yesus katakan, ikutlah imanku. Ikutilah teladanku. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku dalam mengikut Kristus. Yesus mengatakan, ikutlah teladanku. Paulus katakan, ikutlah teladanku dalam mengikut Kristus atau Yesus. Halo. Percuma Anda belajar kalau nggak ikut teladan daripada apa yang Anda pelajari. Daripada orang yang mengajar saudara. Yang buruk dibuang, yang baik diikuti. Nggak cuma belajar jadi pinter, lalu jadi orang memberi sebagai komentator. Seperti penonton sepak bola. Ketika gagal menggolkan bola, itu dimaki-maki. Wah, kata panjang lebar. Padahal dia cuma bisa nonton, main juga kagak bisa. Ketika mengoreksi seorang hamba Tuhan, cobalah duduk hidup sebagai hamba Tuhan. Ketika mengoreksi pemimpin rohani saudara, cobalah duduk sebagai pemimpin rohani. Ketika mengoreksi seseorang dengan status suami atau istri, cobalah jalani status sebagai suami atau istri daripada keberadaan orang itu. Kemarin saya bagikan ada hal yang tersembunyi kejahatan suami atau istri. Ada hal tersembunyi dari orang yang berkata-kata yang menjelek-jelekan orang lain. Yang mengangkat aib orang lain. Kalau Allah tidak. Sehingga dia ampuni perempuan yang kumpul kebo dengan namanya bukan suaminya yang kelima. Dengan perempuan yang kedapatan berzina. Lalu juga dengan perempuan yang mengusap kakinya dengan rambutnya karena air matanya membasahi kaki Yesus. Dia juga namanya mengampuni orang-orang berdosa termasuk memungut cukai. Halo. Tetapi dia menghukum Yudas yang mengikut dia dengan setia sebagai bendaharanya Yesus. Yang hatinya untuk orang miskin. Ketika minyak narwastu diberikan yang mahal, mungkin sekarang itu harganya 30 juta, lalu dibuat mengurapi Yesus sampai habis, sampai wangi, dimarahin. Kenapa itu minyak nggak dijual? Di bagian orang miskin udah bisa nyekolahin berapa anak. Terlihat baik, terlihat benar. Belum tentu hatinya baik atau benar. Kita belajar dari Yudas seperti itu. Hizkia, orang yang luar biasa punya pengetahuan, diajar, dimuridkan oleh guru yang luar biasa, seorang nabi besar. Dia pun mengikat perjanjian dengan Tuhan, tapi dia pun mengingkarinya di dalam pengikutannya. Halo. Sehingga Allah menambah-nambahkan bahwa bangsa Israel ditawan di Babel. Gara-gara Hizkia.
Orang-orang seperti Hizkia akan menghancurkan rumah Tuhan. Orang-orang seperti Hizkia akan menghancurkan pelayanan. Banyak gereja baik, gereja bagus, dipimpin oleh pastor yang baik dan bagus, dihancurkan oleh orang seperti Hizkia yang mengendalikan rumah Tuhan oleh karena kemampuannya atau hartanya. Kekuasaannya sebagai seorang pejabat, atau sebagai seorang pengusaha yang punya duit, atau seseorang yang tidak mau menanggung beban pelayanan, tapi berusaha mengkritik dengan cara memakai firman Tuhan. Sehingga hamba-hamba Tuhan harus kuat, tegak berdiri, berjalan sendiri, walaupun kecil, tapi dihargai Allah. Karena tidak seperti Hizkia yang bergantung dengan Raja Mesir yang besar, lalu langsung takluk dengan Raja Asyur yang besar. Sehingga ketika dipepet sekali lagi, baru dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan bunuh 180.000 tentara. Besar sekali, saudaraku. Bangkai di mana-mana. Tuhan sanggup membela kita. Siapapun Anda, termasuk hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau Anda sandarkan menjadi antek-antek orang-orang beruang, Anda sudah menjadi hamba uang. Dan Anda serahkan mahkota kemuliaan Tuhan dengan mahkota mamon. Sehingga segala ukuran itu diukur dari uang yang diberikan. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi kedudukan orang itu. Dan sang pastor, pemimpin gereja, semakin takut. Segala sesuatu harus tanya orang itu. Dan perkataan orang itu kayak perkataan Tuhan yang harus didengarkan. Maka di gereja namanya ada kasta yang dibangun like or dislike. Suka atau tidak disukai. Itulah gereja-gereja yang dibangun oleh kekuatan Hizkia. Yang kelihatan besar-besar. Saya beberapa saat belakang ini mendengarkan selewat-selewat dari TikTok, ya, itu khotbah-khotbah seorang pastor yang luar biasa. Tetapi setelah saya amat-amati, hari ini saya ngakak. Ini pastor membangun mimpi jemaat nih. Letter luck dia bagikan, jadi kalau ngadep Tuhan semuanya selesai. Nggak ada pembicaraan tentang salib, harus menderita dengan Tuhan. Gitu. Walaupun jemaatnya besar, namanya terkenal. Saudara, saya ngakak. Gitu. Walah, cuma khotbah penghiburan kah? Bukan menghina, saudaraku. Satu titik benar. Tetapi kalau umat Tuhan cuman itu aja yang dibagikan, kayaknya setan bersorak-sorai deh. Jadi kalau ada masalah, Tuhan yang selesaikan. Tidak ada koreksi, tidak ada mawas diri, tidak ada hukuman apalagi. Asap dan sengsara itu nggak ada di dalam Tuhan. Itu. Walaupun tidak meniadakan firman yang dibagikan, tetapi tidak seimbang. Itu saudaraku. Nah, Hizkia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Berarti orang ini punya suara Tuhan. Mengerti Tuhan. Maka dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ketika Nabi Yesaya datang, mengatakan bahwa dia akan dipanggil pulang. Luar biasa loh. Kelihatannya bergaul karib nih sama Tuhan. Jangan tertipu. Orang yang bercerita tentang Tuhan, yang berpenampilan sepertinya orang-orang benar, belum tentu karakternya benar. Ada satu karakter hari ini kita pelajari, mengendalikan orang lain melalui kekuasaannya atau keuangannya. Jadi kalau datang, dia selalu ngatur kayak bos. Nah, orang itu jadi musuh saya deh pasti. Target saya sudah. Gitu. Karena yang jadi bos di bait Allah itu adalah imam. Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada Harun, dan berbicara kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Harun mendengar suara Tuhan untuk ngurus skema suci. Musa mendengar suara Tuhan untuk mengajar tentang Taurat Tuhan, menyampaikan Taurat Tuhan, dan menetapkan jalan-jalan Tuhan yang akan ditempuh. Sehingga Tuhan bicara,
Harus kemana orang Israel melangkah? Itu kepada Musa. Tuhan tidak berpindah ke lain hati. Tidak mengingkari janjinya. Dia selalu sepakat, selaras dengan dirinya. Ikutilah teladanku, kata Yesus. Ikuti teladan hidup Yesus. Yang tidak dikendalikan orang kaya. Paulus tulis, ikutilah teladanku dalam mengikut Kristus. Dia pun sama. Dia banyak mengkritik, bahasa saya berkata keras dari orang-orang termasuk para pemimpin, termasuk pemimpin dia. Kita dapati di Galatia kepada Petrus yang dia panggil Simon, Kefas. Gitu saudaraku. Orang murni akan murni melihat kebenaran. Kalau salah ya ngaku salah. Tapi tetap berada dalam area-area yang Tuhan putuskan. Bukan area-area yang dia inginkan atau yang dia bisa kerjakan. Kita bisa, itu belum tentu kita boleh melakukannya. Kalau Tuhan pilih saudara jadi pemimpin gereja, silakan. Tuhan akan teguhkan. Tapi kalau saudara cuma nyumbang uang, cuma bisa khotbah, sebenarnya saudara makan hidup rohanimu dari pastormu, nggak patut kamu lakukan itu. Hizkia merasa memberi makan hidup para imam dan orang Lewi dari kerajaan dia, karena dia mengatur persembahan. Tapi habis itu dia mengambil kembali. Sehingga saya ingatkan para imam, ketika kau tundukkan kepala pada orang kaya, dia yang akan copot kepalamu nanti. Tetapi ketika kau menengadahkan kepalamu kepada Tuhan, dia akan menegakkan langkah hidupmu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kejayaan, kekayaan, semua dari Tuhan. Daripada Tuhan, oleh karena Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Semuanya, segala kemuliaan itu. Jadi seorang pastor, harganya tergantung dari kemuliaan Tuhan atau kemuliaan duniawi atau mamon. Sehingga seorang yang memiliki harta melimpah belum tentu mulia di hadapan Tuhan. Kemarin kita belajar di Midweek Service, orang kaya yang minta setetes air terhadap orang miskin yang penuh dengan borok di pangkuan Abraham. Orang kaya yang mungkin banyak pengemis di depan pintu rumah dia, yang hidup dengan namanya segala kekayaan dia dan pesta terus, sukaria hidupnya, kaya nggak ada kesusahan. Bisnis jalan terus, uang masuk terus, pergi ke luar negeri terus, beli baju terus. Apalagi pestamu, ngafe, ngelons, apalagi clubbing, naik pesawat, apalagi banyak hal. Itu disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Tetapi orang kaya itu akhirnya meminta setetes air daripada seorang pengemis yang penuh borok. Itu rahasianya. Kalau saudara ingin belajar lebih dalam, putar Midweek Service kami yang kemarin. Ayat selanjutnya. Anak-anakku, nah ini orang Lewi imam yang usianya udah tua dipanggil anak-anak sama Hizkia. Kalau gua nih, gua lempar sendal, gua lempar sepatu, gua lempar panci, gua lempar laptop itu orang detik itu saya suruh keluar dari gereja saya. Saya pernah khotbah di sebuah gereja, saudaraku. Ketika Tuhan sedang khotbah dengan demikian kerasnya, ada seorang jemaat yang berdiri tepuk tangan, saudaraku, dengan melecehkan ibadah yang saya pimpin. Saat itu saya usir dia keluar. Saya bilang, keluar kamu. Tidak sopan kamu. Wakil gembalanya itu berdiri, lalu menuju ke mimbar. Saya diturunkan, saudara. Saya diminta turun. Dipeluk dia, disuruh turun. Marah saya itu saat itu. Lalu saya bilang sama dia begini. Itu kebenaran, saudara. Yang memanggil aku untuk berdiri di atas mimbarnya Allah
kurang lebih kata-kata yang sama, adalah Musa di tempat ini. Langsung saya toleh gembalanya. Silakan putuskan ibu. Lalu ibu gembala bilang, lanjut Pak. Lanjut saya saudaraku. Setelah selesai saya khotbah, pas pada waktunya, saya panggil itu seluruh pekerja gereja, termasuk full timer. Saya altar call, mereka berdiri di depan, tangan saya naik ke atas, lalu musik dinyanyikan. Saya cuma menyembah Tuhan. Di situ mereka semua melolong, menangis dengan roh syafaat yang turun dari Tuhan. Nangis mereka semua. Setelah itu saya serahkan kepada ibu gembala, saya turun ke bawah, ibu gembala naik ke atas mimbar. Dia diam sejenak, lalu dengan menangis dia berbicara. Dia bilang terhadap jemaat gini, saudara-saudara, 11 tahun saya menantikan hal seperti ini. Setelah saya ditabiskan jadi gembala sidang. Tuhan, mana kuasamu? Setiap ibadah nggak ada kuasamu. Biasa-biasa saja. Hari ini Tuhan berikan. Yang ucapkan terima kasih. Halo. Karena saya nggak ngantek, nggak takut. Karena Alkitabiah yang berhak menurunkan adalah pemimpinnya. Kamu siapa? Wakil gembala. Nggak akan saya turuti. Setelah itu dimusuhin saya. Dan beberapa kejadian dia melaporkan saya kepada organisasi dan sebagainya, saudaraku. Dia pakai kekuasaan dia dengan jalur-jalur orang kuat, pemimpin-pemimpin organisasi. Wih, saya dirajak, saudaraku. Habis. Tetapi anehnya pelayanan nggak pernah habis. Bahkan semakin dan semakin. Termasuk kehidupan saya. Semakin dan semakin, saudaraku. Dulu naik kereta api 39.000, tidur di lantai, jendela dibuka, kalau pagi masuk angin, beralaskan koran, sewa bantal 1.000 perak yang kotak-kotak hijau kecil. Jam 10, jam 9, jam 8 tidur, bangun pagi. Sampai ke stasiun, makan nggak berani, minum nggak berani, nggak punya duit. Hari ini Tuhan memberkati saya melimpah-limpah. Karena mata saya tidak tertuju kepada orang yang punya kuasa, pada orang yang punya uang. Cuma satu, bukan menyombongkan kemudian, tidak. Bisa saja saya berubah, bisa saja. Sampai saya menutup mata, baru itu terbukti ujian iman ini. Tetapi sampai hari ini, boleh dibuktikan dengan beberapa teman-teman yang sudah lama mengikut plan ini. Bagaimana orang-orang tertentu yang memberi uang itu yang luar biasa besarnya. Miliar, saudaraku. Itu bahasa saya, saudara. Kalau saya ngomong, dijambak sama saya. Betul dijambak sama saya. Tapi bukan rambut yang saya jambak, perkataan saya tajam. Nggak suka, keluar kamu dari sini. Kenapa? Sudah kaya. Sudah punya teman banyak. Sudah banyak pendeta ya. Yang kamu temui, kamu ajak ngomong. Yang banyak pendeta itu besar-besar toh, hebat-hebat toh. Yang ketemu kamu dengan munduk-munduk toh. Pergi sana ke pendeta-pendeta itu. Ngapain kamu di sini? Nggak ada urusannya kamu sama aku. Betul, saudaraku. Baik atau salah, biarkan saya dihukum. Termasuk Musa dihukum Tuhan. Banyak pemimpin gereja yang dihukum Tuhan secara pribadi sama Tuhannya. Jangan kau usik yang aku urapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Daud tahu itu. Hizkia nggak tahu. Masa hamba Tuhan dipanggil anak-anakku usia 25 tahun? Ada gua lempar tuh sama sendal orang kayak begitu. Saat itu dia bilang, keluar kamu dari tempat ini. Apaan kamu ini? Kamu pikir siapa kamu di sini? 28 tahun nyawaku sudah digantung sama Tuhan di jalan. Mati atau hidup sudah tidak ada urusan lagi. Berkalang tanah hidupku ini. Kalau cuma selembar mamon aja, terlalu murah aku jual hidupku. Gitu, saudaraku. Tapi belum selesai.
Kecuali saya sampai pulang nanti bisa terbukti perkataan saya bisa selesaikan. Nah, sekarang kita menaikkan pujian untuk kita lanjut lagi. Kita sudah belajar Hizkia yang mencampuri rumah Allah. Karena dia berkuasa dan dia memiliki kekayaan. Maka imam-imam dilecehkan, dihinakan, dan para imam menerimanya. Sebuah pelajaran yang keras buat gereja, termasuk buat orang-orang kaya, termasuk buat imam-imam, saudaraku. Mari kita naikkan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Kita sepakat iman dengan Tuhan. Silakan. Baik, kembali kita naikkan pujian kita. Dan nanti juga kita lanjutkan mendengarkan pengajaran dari Pastor. Mari bersama Smart People, kita bersama naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya akan tunjukkan saudara seperti yang saya saksikan. Saudara boleh lihat, maaf saudara, ini sepatu saya. Oke? Ya, ini sudah 5 tahun lebih saudaraku. Saudara bisa lihat. Ya, bersih ya. Gitu. Kenapa? Karena saya rawat, saudaraku. Kenapa saya rawat? Karena ini pasti ada gunanya. Saya merasa ketika saya diberikan barang orang lain, saya merasakan barang itu kalau masih bagus atau barang kumal yang dikasih ke saya. Yang baik karena menghormati saya, atau orang itu memberi remah-remah seperti orang kaya kepada orang miskin, pengemis dengan penuh borok. Dan itu nilai bagi saya terhadap orang itu. Ketika orang itu memberi yang terbaik, yang besar menurut saya dan menyenangkan saya, karena baik, atau yang cuma seadanya, itu rasa hormat dia, saudara. Sehingga saya punya sebuah pendapat, patokan, penghormatan seseorang terhadap saya selaras senilai dengan apa yang dia berikan kepada saya, dengan kekuatan dia. Contoh, ada seseorang membelikan saya ruko,
harga 2 miliar. Dengan hartanya dia yang 100 miliar. Itu namanya cuman kotoran gigi, saudaraku, yang dikasih. Tapi janda miskin 2 peser 1 duit. Dia memberikan seluruh nafkahnya sepanjang hari itu. Ada orang yang punya uang nggak seberapa, tapi mau menanggungkan hutang saudaranya, keperluan hidup saudaranya, bahkan yang punya dia bagikan. Seperti namanya penguin. Penguin itu kalau nggak dapat ikan, tangannya yang digigit, yang diberikan pada anaknya makan. Karena penguin kalau memberi anaknya makan, dimasukin ke mulutnya kayak Raja Wali, lalu dimuntahkan dari perutnya. Bayangin, tangan sendiri dimakan. Segala yang jijik dilakukan, yang sakit dilakukan, cuma untuk menolong orang lain. Itulah teladan Kristus. Itulah teladan Paulus. Tapi enggak untuk memperkaya diri. Enggak untuk menunjukkan bahwa saya kaya, saya kuat, saya mampu. Topang gereja, topang pelayanan. Sehingga hamba Tuhan itu seenaknya aja dipanggil setiap saat. Bisa ke rumah enggak? Saya dulu punya rekan pelayanan begitu. Jam 10 dipanggil buru-buru ngadep karena rumahnya orang ini nih pakai remote loh dari dalam. Untung gigi pembantunya enggak pakai remote loh, saudaraku. Itu rumah depan sama belakang sama-sama itu dari kalau real estate satu blok ya saudaraku. Real estate itu satu blok, dari satu bulatan. Jadi rumah ini sama rumah ini nyambung. Dan itu buka pintunya itu pakai remote. Apalagi CCTV. Itu satelit aja dia pakai itu saudaraku teleponnya. Punya jalur khusus dengan Pak Gembala. Jadi teman saya ini setiap saat dipanggil, suruh nginep-nginep, suruh pulang-pulang. Kayak lembu yang dicocok, kayak anjing yang diikat lehernya dengan rantai. Tapi petuannya bukan Tuhan. Itu yang saya lihat, saya alami, saudaraku. Sehingga saya terheran-heran. Maka ketika saya melayani orang-orang punya uang pada masa itu, selesai Tuhan berbicara, saya langsung berdiri pulang. Yang kedua, setiap kali makan, ketika sendok saya sama garpu saya tutup di piring begini, itu pasti sekretaris saya, bendahara saya, atau saya sendiri, atau istri saya, langsung ke kasir. Bayar. Saya tidak perlu ngomong, pasti bayar. Bayarkan sudah. Jadi, akhirnya orang-orang kayak sadar. Dia undang saya, bukan supaya saya makan. Karena saya tidak ingin dibayari makan. Sebelum itu makanan dikirim baru masuk, itu kasir udah ditutupin duit tuh. Itu yang benar. Nggak terus ada hamba Tuhan, kalau melayani nih, duduk lama-lama, nunggu amplop. Saya punya pengalaman, saudaraku. Saya melayani seorang rekan pelayanan yang orang kaya. Aneh bin Abdullah, saudaraku. Betul manusia itu ajaib, saudaraku. Gilanya manusia itu. Kasih karunia kita diselamatkan. Kasih karunia kita dipakai. Kasih karunia kita diberkati, saudaraku. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Ini nih, teman pelayanan ini, pertama kenal saya ketika saya dikenalkan teman, berkunjung ke rumahnya, karena ada namanya komsel dari sebuah gereja. Saya datang bersama teman saya. Setelah komsel, ibu ini bercerita, orang kaya, rumahnya juga tembus dari ujung ke ujung, saudaraku. Tapi tidak sekaya yang pertama yang pakai remote. Itu, saudaraku. Nah, dia cerita, cucu saya ini sering nunjuk sesuatu melihat makhluk yang lain. Setan maksud dia. Oh ya, kebetulan, lucunya itu kebetulan. Tuhan itu nggak ada yang kebetulan, saudaraku. Saya baru baca sebuah buku dari luar negeri. Berbicara tentang darah Yesus. Itu, saudaraku. Ditulis oleh Evangelis Benny Hinn, saudaraku. Saya ingat saat itu. Udah bawa sini, Bu, saya doain. Saya niru-niru nih. Saya doain. Dalam nama Yesus, aku tutup pintu ruang hatimu, ruang matamu, ruang rohmu, kita gitu.
untuk melihat setan dengan darah Yesus. Sesuai dengan iman orang tuanya dan neneknya yang memang Kristen yang baik sebetulnya saudaraku. Rajin ke gereja dan sebagainya, melayani Tuhan mereka. Gitu. Dah, saya tumpang tangan ke matanya begini. Dah, habis itu ibu ini senang saudaraku. Cerita ke teman-temannya nih, orang-orang kaya. Waduh, didoain namanya Pak Abraham itu top chair. Cucuku nggak pernah melihat lagi makhluk halus, nggak melihat setan lagi dan sebagainya. Udah nih saudaraku. Satu kali lagi ada lagi doa nih sama seseorang perempuan, orang kaya. Banyak pengalaman saya saudaraku. Nah, ketika berdoa, selesai berdoa, kami beberapa hamba Tuhan muda ini saling lihat melihat lalu saling bisik-bisik. Kamu waktu doa itu kamu ada terangsang nggak suatu rangsangan? Gitu. Kamu ya? Iya, semua iya. Gitu. Oh, ternyata ada roh yang lain. Gitu, saudara. Udah, selesai. Nah, lalu setelah sekian lama kami pelayanan bersama dan sebagainya, saya diberkati oleh rekan pelayanan, orang kaya, dikasih amplop. Itu saudaraku. Karena waktu itu ada pelayanan pelepasan kalau nggak salah. Gitu. Bersama seorang anak muda masih sekolah SMA yang ikut pelayanan kami, lalu dia salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk melayani. Gitu. Oke, kita jalan. Pulang terima amplop nih, kita berdua nih. Di jalan kita bagi dua nih, dapat 300.000, lumayan. Gitu. Nih, Sam, kamu setengah, 150, aku setengah ya. Oke, aku belajar dari Smith, dia bagi dua. Oke, kantongin. Dah, saya jalan pulang nih. Ya. Waktu itu dikasih mobil Suzuki Carry, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kembalikan uangnya, orangnya tidak rela membeli sama kamu. Nah, yang benar Tuhan, doa lagi, keluar itu lagi. Saya minta nih ke anak muda ini, kasihan, dia udah senang-senang dapat uang jajan. Sam, Tuhan ngomong, orangnya nggak rela ngasih kita, Sam. Kembalikan aja deh, ya karena dia mengikut saya, ya kok, gitu. Tinggal balik uang, masukin amplop lagi. Saya balik ke ibu ini. Saya bel rumahnya, buka pintu, lalu ibu ini keluar. Ini nggak boleh Tuhan terima. Gitu. Ya saya nggak ngomong nggak rela kali ya. Itu kan saya kembalikan ke dia. Dan dia terima loh. Saudaraku. Itu yang saya bingung. Sehingga untuk menerima persembahan, itu sebagai imam, salah satu cerita kitab Hizkia, salah satunya Nathan, saudaraku. Nathan itu tinggal di istana Daud. Setelah itu pelayanannya lenyap loh, saudaraku. Nggak ada dipakai lagi luar biasa, bahkan yang dipakai Nabi Gad, bukan Nabi Nathan. Karena Nathan hidup di istananya Daud. Sehingga dia saat itu bekerja sama dengan Batseba. Ketika Daud mau dipanggil pulang, sakit, menetapkan raja pengganti. Itu Nathan, saudara. Sedangkan Daud itu 40 tahun kerajaannya. Jadi Nathan ini lama di kerajaannya Daud. Tidak menjadi nabi yang diutus kemana-mana. Sehingga hamba Tuhan kalau yang ngikut orang kaya, pelayanannya akan hancur, akan habis, saudaraku. Itu ceritanya, saudaraku. Kuasanya akan hilang, saudaraku. Yuk, kita kembali lagi ke Alkitab. Kita belajar lagi, sembari kita lengkapi dengan kesaksian-kesaksian. Kenapa kesaksian saya? Karena sangat tidak afdol ketika kesaksian orang lain terlalu banyak saya angkat, karena saya tidak mengetahui kehidupan sesungguhnya. Kalau kesaksian saya pelintir, saya bohongi, itu nanti saya akan dituntut bertanggung jawab sama Tuhan. Karena disandingkan dengan berita Injil, saudaraku. Apabila firman Tuhan tidak ada kesaksian, itu sama dengan cerita dongeng, saudaraku, yang mudah dilupakan. Menurut saya, ayat 11, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membagikan korban baginya. Lah ini yang nyuruh siapa? Hizkia. Saya nih, kalau ada seorang anak rohani nih, udah mulai ngatur-ngatur, dongkol saya. Diberitahu, kita ngobrol yang baik-baik, nggak bisa. Saya cuma ngomong, kamu mengatur aku?
Kamu yang memimpin atau aku yang memimpin? Kelar sudah. Oh enggak begini, ya udah. Nggak usah deh. Kelar kamu sama aku sudah. Itu. Termasuk istri saya. Ketika banyak berbicara untuk pelayanan yang dia nggak mengerti, saya cuma bilang, udah jangan banyak omong. Kamu nggak ngerti apa-apa. Awal mulanya sampai akhirnya nggak ngerti apa-apa, cuma tahu tengah. Akarnya nggak pernah tahu. Biarkan aku selesaikan sama Tuhanku. Karena aku yang pasti diberitahu seperti Musa. Harus dibawa kemana perkara-perkara ini. Dan ada anak-anak rohani melanggar itu mendapat penalti yang cukup keras dari Tuhan. Nggak dipakai lagi sama Tuhan. Karena berusaha memakai mahkota yang dari Tuhan. Di mana seseorang yang dipanggil dan dipilihnya diberikan mahkota. Yaitu kemuliaan dari kuasa kehadiran dia untuk setiap pelayanan. Dan itu nggak bisa digantikan orang lain. Ukurannya nggak sama. Ukuran Tuhan cuma buat orang itu pemakaiannya. Pahami ini saudaraku. Nggak bisa digantikan dengan orang lain. Hizkia menggantikannya dan celakanya imam ini mau. Sehingga kemuliaan Tuhan termasuk segala pemberian Hizkia itu diambil lagi. Kemuliaan Tuhan udah nggak ada, kekayaan dunia juga nggak ada. Itulah hamba-hamba Tuhan yang diperintah oleh manusia oleh karena kekayaan, kekuasaan yang didapat dari dunia. Maka Alkitab mencatat persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Sehingga ketika Mamon itu tidak setia, kamu diterima di kemah abadi. Yesus yang ngomong itu. Mari kita belajar, saudaraku. Saling menghargai panggilan masing-masing. Kalau pemimpinmu salah, dia dihukum. Musa dihukum. Bileam dihukum. Imam Eli dihukum. Banyak hamba Tuhan yang dihukum. Termasuk Petrus yang nggak boleh melayani di luar Yahudi. Maka Paulus menetapkan patok-patok daerah pelayanan dia. Aku rasul di luar Yahudi. Aku tidak mau melampaui patok yang Allah sudah tetapkan. Maka dia pergi ke Yerusalem cuma untuk laporkan pelayanan dia. Paulus orang yang tahu diri. Banyak anak-anak Tuhan. Banyak pengusaha. Banyak penatua gereja. Majelis gereja. Termasuk aktivis gereja yang mengerti firman, punya kedudukan pelayanan, diberi kemampuan sama Tuhan, apalagi diberikan keuangan yang kuat atau punya jabatan di luar gereja, mengatur sebuah pelayanan. Hati-hati saudaraku, kamu akan berhadapan dengan kronnya Tuhan, yaitu pemilik mahkota itu sendiri, yaitu Tuhanmu. Tuhan tidak bisa disuap dengan kebaikan. Kebenaran tidak bisa digantikan dengan kebaikan. Pahami ini, saudaraku. Kebenaran itu adalah kebenaran yang ditegakkan oleh Alkitab. Tegak berdiri lurus ke atas. Tetapi ada salib yang harus dipikul, yang bisa kita bawa ke kanan atau ke kiri. Menyangkal diri. Kita punya hak memilih untuk kemana dan bagaimana. Tapi sangkal diri. Sehingga salib tetap yang namanya lurus kanan kirinya, tapi tangannya itu kita bisa mainkan. Kan begini salib itu, saudaraku. Horizontalnya. Jadi kita bawa, kadang begini, kalau lelah begini. Silakan aja. Tapi tetap salib itu adalah kayu lurus. Horizontal. Dan kayu lurus vertikal itu ada di namanya Bukit Golgota. Gak bisa digantikan. Dan itu manusia semua yang buat. Kayu salib itu bangsa Romawi yang buat. Kita kembali ke Bible, saudaraku. Halo. Ayat selanjutnya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria, dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Azaria bin Yehaleleel, dan dari orang Gerson, Yoah bin Sima, dan Eden bin Yoah. Ayat selanjutnya. Dari Bani Elisafani, Simri bin Yael, dari Bani Asaf,
Zakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei, dan dari Bani Yehudun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja. Sesuai dengan firman Tuhan, lalu mentahirkan rumah Tuhan. Jadi menurut perintah raja, mereka mentahirkan rumah Tuhan dan sesuai firman Tuhan yang tertulis. Gereja ini gereja abu-abu yang dikendalikan manusia, tapi melakukan ibadah sesuai firman Tuhan. Suatu hari gereja ini akan habis, saudaraku. Banyak gereja besar akhirnya habis. Yang punya cabang ribuan akhirnya cuma tinggal beberapa gelintir cabang. Perkelahian terjadi karena kekayaan, kekuasaan sangat memerintah di pemerintahan gereja ini. Gembalanya kompromi dengan orang kaya. Halo, Nathan kompromi dengan Daud. Tinggal di istana Daud. Enggak dipakai lagi. Halo. Dan imam di zaman Hizkia tidak ada yang menonjol. Enggak dicatat sama Tuhan. Enggak ada di hati Tuhan. Paham ini, saudaraku. Hizkia itu akhirnya menerima hukuman dengan habisnya kerajaannya, termasuk anak cucunya ditawan di Babel. Ngeri, jatuh dalam tangan Allah yang hidup. Kalau kita belajar dari sisi ini, memang ada sisi yang lain, saudaraku. Lengkapi aja, ada 4 wajah Tuhan. Gitu. Sebagai umat Tuhan, saya sarankan, termasuk saya, itu. Kita harus melengkapi diri dari segala sisi. Hidup di dalam teologi kemakmuran Allah, tetapi hiduplah juga dalam teologi salibnya Tuhan. Hiduplah di dalam pelayanan kemurnian seperti Paulus, tapi melangkahlah di dalam kesalahan di dalam pelayanan seperti Petrus. Janganlah mengikuti langkah Yudas. Kalau hidupmu merasa tidak benar, jadilah seperti Daud. Kalau engkau selalu datang kepada Allah, tapi melupakan Allah, engkau adalah Hizkia. Firman Tuhan ditulis untuk mengajarkan dan menuntun kita. Mengenal seluruh kehidupan kita. Dari semua yang Allah putuskan untuk kita terima. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Hari ini adalah akibat keputusanmu yang lalu. Dan esok adalah akibat dari keputusanmu hari ini. Putuskan. Kalau mau bandel, nanti kamu akan terima terus kemalangan akibat kesalahan. Tapi kalau kamu mau bertobat, berbalik kepada Allah, bagaimanapun juga, Hizkia, Daud, Paulus, Petrus, Musa, semuanya termasuk Harun, Miriam, diampuni Tuhan. Tetap dipakai Tuhan. Nathan tidak mau berbalik lagi dari pelayanan dia di jalan, nggak dipakai Tuhan. Digantikan Nabi Gad menyampaikan firman Tuhan. Nah, inilah konsep-konsep firman Allah yang dibaca letterlek tapi saya terangkan dalam kehidupan. Bukti-bukti yang tertulis dari Alkitab, lalu aplikasi dalam kehidupan bentuk nyatanya. Iman tidak dibangun dengan halusinasi mimpi dari iman yang tidak nyata. Yang kita terima dalam kehidupan ini, itu adalah kenyataan. Jadi iman jangan berseru Tuhan untuk kekayaan kalau kamu miskin. Berarti kamu itu tidak melakukan firman Tuhan dengan benar dalam teologi kekayaan. Kalau kamu nggak dipakai lagi, atau sudah nggak dipakai, atau nggak dipakai terus, atau hidupmu penuh kemalangan, berarti kamu tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Di dalam perlindungan Tuhan, atau pemakaian Tuhan. Firman Tuhan adalah hukum yang tertulis, tetapi dihidupkan oleh Roh Kudus melalui kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Inilah esensi jiwa, spirit, roh daripada Alkitab. Kesalahan tidak bermasalah.
Belajar dari kesalahan, itulah yang memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan dengan sesama, itulah yang memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Itu spiritnya, itu ruhnya, saudaraku. Dari firman Tuhan. Ternyata rumah Allah yang dibuka oleh Hizkia, imamnya melakukan yang abu-abu. Mereka melakukan menurut perintah Hizkia, tetapi mereka mengerjakannya menurut firman Tuhan. Abu-abu, saudara. Banyak di gereja orang abu-abu. Di gereja kayak malaikat, melayani kayaknya dipakai. Hidupnya, pribadinya, amburadul, saudaraku. Apalagi karakternya. Itu Daud, saudaraku. Ayat selanjutnya. Sesudah itu, masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Ya, Lewi itu pembantunya imam. Lewi itu full timer yang bukan pemimpin kepala. Itu pembantu. Maka bercanda nih saudaraku. Bercanda, ini cuma bercanda ya. Jangan diambil hati. Kalau PDP itu pembantunya pendeta. Kalau enggak, penjaga depan pintu. Bagian salam-salam sama jemaat. Kalau sudah PDM, pendeta muda atau pendeta mati-matian dengan iman. Untuk menaikkan imannya. Amin, saudaraku. Kalau PDT, nggak mau ngomong saya. Senior saya soalnya. Yuk, lanjut. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama pada hari ke-8. Bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Berarti tanggal 9 selesai. Kan gitu, bulan pertama. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Sorry, pada tanggal 1 bulan yang pertama pada hari ke-8. Oh ya, 16. Salah hitung saya. Yuk, ayat selanjutnya. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Yang pemimpin siapa? Musa aja nggak boleh masuk ke kemah suci. Seluruh pemimpin Israel, kepala-kepala suku, nggak boleh masuk kemah suci. Yosua aja nggak masuk kemah suci. Halo, mereka cuma sampai pelataran memberikan korban. Daud juga sama. Lah ini pemimpinnya kemah suci, lapor ke raja. Kenapa? Inilah orang yang berharap pada kekayaan orang-orang dunia yang melayani Tuhan. Ayat selanjutnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Saya mengenal seorang gembala, saudaraku. Kelihatannya murni banget kalau ngomong sama saya. Kehidupannya murni sekali. Semua dikerjakan sendiri. Melarat pun ditanggung. Perkataannya selalu manis tentang Tuhan. Pada suatu hari, utang untuk pekerjaan Tuhan. Untuk sebuah acara. Untuk pelayanan. Itu yang saya bingung. Dibayarnya pakai apa? Nanti kalau sudah terima persembahan. Waduh, ya nggak begitu. Kalau kamu nggak terima, duitnya kembali nggak? Ya ini masalahnya nggak ada tanggung jawab ini. Satu orang pendeta ini. Dan memang benar. Anaknya nggak karu-karuan. Ketika mengikut saya, wih, jadi hebatlah. Sampai yang namanya ayahnya berterima kasih sama saya. Terima kasih sudah mendidik, mengajar anak saya. Dalam batin saya cuma satu.
Lah kamu tuh fungsinya apa? Alkitab gimana tentang anak? Esensinya di mana? Ruhnya di mana? Gitu saudara. Istri saya selalu bercerita, waduh anakmu ini persis kamu. Kakunya, begininya, begitunya, merintahnya, jiwa pemimpinnya, sombongnya, angkuhnya, berdebatnya, dua-duanya saudaraku. Cuma yang satu lebih lembut, yang satu lebih hard. Dan persis kepala batu bapaknya deh. Kurang lebih seperti itu. Nah ini anaknya nggak seperti bapaknya. Gitu saudaraku. Hati-hati. Kamu akan kehilangan anak. Kenapa? Anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Anak laki-laki. Itu milik pusaka Tuhan. Milik pusakanya rusak. Karena bapaknya tidak bisa memelihara iman di dalam rumah Allah. Salah satunya diperintah oleh Hizkia, orang yang punya duit. Kenapa? Tidak mengikuti teologi kemakmuran. Karena saya pengikut teologi kemakmuran, bukan memberitakan teologi kemakmuran. Tidak semua. Betul. Tetapi tidak pernah kekurangan, itu yang penting buat saya. Tidak meminta roti. Paulus tulis, aku tidak pernah makan roti orang percuma. Kami bekerja keras siang dan malam untuk mencukupkan kebutuhan kami. Mana esensinya? Utang nggak tahu bayarnya dari mana. Tunggu acara selesai, kalau persembahan masuk. Kalau jumlahnya nggak nyampe gimana? Pernah berpikir nggak? Memalukan pekerjaan pelayanan. Apalagi ngomong sana-sini dengan orang-orang yang di luar pelayanan. Dengan orang-orang yang bukan hamba-hamba Tuhan. Malu saya, saudaraku. Tapi yang whatever itu pribadi dia, bukan pribadi saya. Gitu, saudaraku. Hati-hati. Melayani Tuhan itu belum tentu kamu bisa benar dan baik. Melayani Tuhan tidak mengubahkan pribadimu yang salah. Sehingga melahirkan anak yang salah. Karena kamu sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang pelayan Tuhan, itu ditulis oleh Alkitab, ikutilah teladan Kristus. Paulus tulis, ikutilah teladanku dalam mengikut Kristus. Jadi orang mengikuti teladanmu. Anakmu mengikuti teladanmu. Kekuatannya. Anak laki-laki adalah milik pusaka buat Tuhan. Hizkia merusak anak-anaknya sendiri. Kenapa, saudaraku? Karena tidak setia, berbuat setia pada Tuhan. Maka mati-matian kita harus belajar kesetiaan. Yang namanya kasih setia. Kalungkanlah kasih setia di dalam lehermu. Itu perintah, saudaraku. Di sana ada sangkal diri pikul salib. Baru kita terima mahkota kemuliaan. Di mana Tuhan menyertai. Setiap apa yang diperbuat Yusuf, Tuhan buat berhasil. Manusia mereka-reka yang jahat, Allah mereka-reka yang baik. Sehingga anak desa menjadi Perdana Menteri di sebuah negara besar yang namanya Mesir. Yang termakmur pada zamannya. Terhebat pada zamannya. Terkuat pada zamannya. Menjadi orang kuat nomor 2 di sebuah negara. Itu luar biasa, saudara. Orang desa Yusuf itu. Mari teman-teman yang dari desa, dari kampung, dari kota kecil, dari budaya tidak berarti. Kalungkan kasih setiamu mengikut Tuhan. Ikuti segala perintah-perintahnya. Dan belajarlah untuk memikul salibmu. Di mana Allah akan memuliakan hidupmu. Supaya orang melihat teladan Kristus ada di dalam hidupmu. Karena kau mengikut Kristus dengan benar. Bukan dengan pengertianmu sendiri. Ayat selanjutnya. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Ayat selanjutnya.
Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yaitu para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Diperintahkan anak Harun. Harun itu siapa yang memerintah? Musa aja tidak memerintah. Tuhan memerintah Harun melalui Musa itu ya. Kebenaran yang hakiki itu letterlek. Ini kelihatannya benar, tapi yang merintah itu Hizkia, anak-anak Harun. Pada awalnya tidaklah demikian. Oleh karena kekerasan hatimu ditulis, Musa memberikan surat cerai. Halo. Dan itu diakui Allah. Kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Karena kekerasan hati umat Tuhan saat itu. Jangan keraskan hatimu. Hai imam-imam. Hai para pendekar di gereja. Pendek tapi kekar. Jangan memerintah gereja kalau engkau tidak diberi hak kekuasaan disertai Tuhan dan ditunjuk untuk dipilihnya menjadi pemimpin gereja. Ikutilah pemimpinmu. Kalau salah, dia yang dihukum. Samuel mengikuti Imam Eli. Samuel jadi hakim yang baik. Imam Eli menjadi hakim yang dihukum Tuhan. 3 turunannya mati bareng. Halo, gara-gara persembahan. Hizkia memerintah Imam Harun. Bayangin, saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu, para imam menerima darahnya dan menyiramkannya kepada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Ayat selanjutnya. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Ayat selanjutnya. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Raja lagi memerintah. Kemah suci tidak diperintah oleh suku yang lain, cuma satu suku yang namanya suku Lewi yang dipilih untuk melayani mezbah dan dipimpin oleh Harun dan anak-anaknya selama-lamanya. Ayat selanjutnya. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan seracap gambus dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad pelihat raja dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yang menempatkan siapa? Hizkia. Ngatur semua di gereja. Miskin gereja itu. Banyak gereja yang ditetapkan oleh orang kaya akan menjadi miskin atau sementara miskin. Ada orang gembala-gembala yang memang hidup pribadinya miskin, gerejanya megah. Karena diatur sama orang-orang kaya. Bagaimana persembahan itu harus diatur. Tidak ada di Alkitab persembahan harus diatur oleh orang kaya. Di luar suku Lewi. Orang yang menyerahkan hidupnya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Dan pemimpinnya Lewi. Itu yang menjadi imam. Harun dan anak-anaknya itu lambang daripada imam, pemimpin gereja atau pemimpin pelayanan. Yang ditunjuk Allah, dipakai Allah, disertai Allah dengan mahkota kemuliaan dia. Dia yang harus tanggung jawab pada Tuhan. Sehingga bendahara, bukan Lewi, yang ngatur gereja, itu agak membingungkan buat saya. Bukan saya menantangnya, tapi saya tidak ingin mengikutinya. Ayat selanjutnya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud, demikian para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah pada saat persembahan korban bakaran dimulai. Mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaat sujud menyembah sementara dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Tidak ada manifest Allah. Tapi ketika zaman Salomo, itu imam-imam tidak sanggup berdiri. Saudara.
Karena Salomo berhadapan sama Tuhan. Salomo yang berdoa kepada Tuhan untuk peneguhan, bukan gereja, tapi pekerjaan dia sebagai raja. Next time saya terangkan tentang Salomo kembali. Ayat selanjutnya. Sehabis korban bakaran dipersembahkan raja dan semua orang yang hadir bersama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang lain menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Maka mereka menyanyi puji-pujian dengan sukaria lalu berlutut dan sujud menyembah. Disuruh orang terus sujud menyembah Tuhan. Mana ada begitu. Selanjutnya. Kemudian berbicara Hizkia, sekarang kamu telah menabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban kesembelihan dan korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban puji-pujian ke setiap orang yang rela hati membawa juga korban bakaran. Banyak persembahan yang masuk ke tempat imam. Tapi karena apa? Bukan karena perintah Tuhan. Perintah Hizkia seorang raja yang bukan orang Lewi, bukan pemimpin kemah suci. Yaitu baiknya. Ayat selanjutnya. Jumlah korban bakaran dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ayat selanjutnya. Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit hingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Ini nggak usah saya bahas. Ayat selanjutnya. Lagi pula korban bakaran itu banyak dengan segala lemak, korban keselamatan, dan segala korban curahan pada korban bakaran itu. Demikianlah ibadah rumah Tuhan ditetapkan kembali. Imam-imam kaya. Orang Lewi kaya, tetapi karena perintah Hizkia. Esok kita akan membahas lebih jauh. Sehingga kitab Tawarikh selesai, kita bahas tentang Hizkia. Akibatnya kita pernah baca, kita bahas di kitab Raja-Raja. Akhirnya kekayaan bait Allah diambil lagi oleh Hizkia. Sehingga kalau kau berharap orang kaya memberi kepadamu, dia akan minta lagi itu. Itulah yang tertera di Alkitab. Tapi kalau Tuhan memberi tidak pernah membangkit-bangkit. Saul yang salah aja diteguhkan 40 tahun pemerintahnya. Imam Eli yang salah diteguhkan pemerintahnya. Gimana juga Nabi Nathan diteguhkan kehidupan dia. Karena dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan ikut iman orang kaya untuk dibeli. Sehingga gereja ketika bergantung pada keuangan daripada jemaat lalu memberikan kasta, perbedaan iman memandang muka, orang kaya itu akan mengambil kembali. Itu namanya peristiwa Hizkia, saudaraku. Ayat terakhir. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati.